kemudian kita minta mau'izah kepada guru kita untuk menyempurnakan daripada tausiah ini. Tafadhal. Udhkur as-salata 'ala an-nabi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal fi kulli al wa ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah syahadatal muta'al, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sayyidul Iyal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yama'al. Amma ba'du, fa usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, khususnya Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan para habaib yang lain, yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, khususnya guru kita Al-Alim Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Komaruddin, jazahullah anna khairal jaza, para hadirin kaum muslimin dan para hadirat kaum muslimat, khususnya sahibul bait, sahibul hajah, sahibul haul, yaitu saudara kita yang telah menyampaikan sambutannya tadi dalam rangka mahaul Allah yarham Kiai Haji Ali Fahmi, jazahullah anna khairal jaza, kemudian Kiai Haji Muhyiddin dan Abah Haji Kiai Haji Zuhdian Nur rahimahumullah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperingati hauliyah daripada mereka-mereka, amin ya rabbal alamin, dan kita punya hubungan dengan mereka-mereka, amin ya rabbal alamin. Haul adalah salah satu daripada adat istiadat yang dilakukan oleh tetuha-tetuha kita bahari. Dalam hal ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu karuniakan sehat walafiat kepada guru kita Kiai Haji Komaruddin, tatkala beliau dengan usaha beliau mengadakan acara-acara yang sudah terbiasa diadakan oleh pendahulu-pendahulu kita, baik itu baca burdah, maulidul habsyi, dalailul khairat, manakib dan lain sebagainya. Maka ini menunjukkan bahwasanya beliau mengikuti jejak langkah guru-guru beliau, dari guru-guru ke guru-guru sampai kepada maha guru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang yang paling penting untuk kita perhatikan terutama di zaman-zaman wayah ini adalah kita bebulik kembali kepada apa yang biasa digawi oleh orang-orang tuha bahari. Wah ini macam-macam, ada yang hendak mengkafirkan, ada yang memurtadkan, ada yang mengharamkan, ada yang membid'ahkan dan macam-macam lagi. Jangan kita badadangar nang kayak itu. Mari kita umpati yang sudah jelas-jelas mereka-mereka itu membawa, membina masyarakat kita mulai bahari. Kemudian cara-cara itu terus kita pertahankan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita orang awam, orang-orang yang alim, yang soleh, yang meneruskan cara-cara seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah cara atau adat istiadat yang bagus ini tidak luntur di masyarakat kita. Terus kita wariskan qadaman ala qadamin, artinya setapak demi setapak, selangkah demi selangkah kita berusaha maumpati apa nang digawi urih orang-orang pendahulu-pendahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Seseorang dari Bani Sa'labah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, abakiya min birri abi wa ummi ba'da mautihima?" Apakah aku masih bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah kedua orang tuaku sudah meninggal dunia? Kata Nabi, "Na'am, bisa," kata Nabi. "Antastaghfira lahuma," istighfar untuk keduanya. "Wa anta tasaddaqa lahuma," sedekah pahalanya diberikan kepada keduanya. "Wa antunaffidza amrahuma," melaksanakan wasiat dan perintah keduanya. Kemudian "wa antadzkura ahdahumal gadim," kata Nabi SAW, engkau ingat-ingat janji-janji mereka berdua, hubungan pertemanan mereka, maka datangi kawan-kawan ayahmu. Abah tuh kawan abah, datangi silaturahmi. Karena apa? Karena hubungan engkau dengan kawan abahmu itu berarti menyambungnya dari abah engkau. Kemudian kawan umat, datangi silaturahmi. Karena apa? Mengingatkan kita kepada umat kita yang sudah kadada. Ini adalah salah satu didikan yang langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu tidak harus atau tidak hanya dengan sedekah pahalanya dihadiahkan, mengumpulkan orang-orang banyak. Di dalam perkumpulan ini ada sedekah, yaitu makan dan lain sebagainya, it'amut ta'am. Di dalamnya ada bermacam-macam kebaikan-kebaikan. Maka sudah jelas acara-acara seperti ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi guru kita menyebutkan tentang orang alim yang diperingati haulnya. Memang benar, tatkala kita memperingati haul orang alim, maka berarti kita mempunyai hubungan dengan ilmu. Kalau kita hanya memperingati haul orang sugih, hubungannya hanya dengan kekayaan. Haul misalnya pejabat, itu hubungannya juga hanya dengan jabatan, dan kekayaan jabatan itu akan sirna. Tapi ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, di antara tiga hal nang kena kada terputus sampai orangnya sudah mati pun tetap berjalan adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, ulun mengenal Ustadz Ali Fahmi, kita dekat, kita kawan. Kemudian kita juga mengenal Abah Haji. Kemudian cuma kayak Haji Muhyiddin ulun tidak sempat tahu karena haul yang ketiga ya. Haul yang ketiga mungkin sempat ketemu, mungkin sempat terdapat, tapi kada ingat. Tapi yang jelas disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, al-ilmu silah baina ahlih. Ilmu itu adalah hubungan kerabat di antara orang-orang yang punya ilmu. Jadi orang alim nang saikung ini dengan orang alim yang saikungnya lagi, itu sebenarnya mempunyai hubungan yang jauh lebih erat dibandingkan hanya hubungan darah, dibandingkan hanya hubungan kekeluargaan, dibandingkan hanya hubungan periparan, perkawinan dan lain sebagainya. Hubungan ilmu itu lebih dekat, karena hubungan ilmu artinya hubungan yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tapi warisan sidin al-ilm. Kata Nabi, "Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil warisan yang sangat banyak dari Nabi Muhammad SAW. Suatu saat ada seorang sahabat Nabi melihat masjid kosong. Nabi sudah tidak ada. Lalu kemudian sahabat itu berteriak di pasar, "Halummu ilal masjid, warasatun nabiyyi tugzam." Kaum muslimin, ujar sahabat itu, lah kasih ke masjidan beritaan warisannya Nabi Muhammad dibagi-bagi. Orang semuanya di pikirannya, Nabi ternyata ada warisan, barangkali mungkin dapat dari kerajaan mana, atau mungkin ada bayaran dari kerajaan mana. Mereka semuanya datang ke masjid. Begitu sampai datang ke masjid, ternyata sahabat tadi mengajarkan ilmu agama.
Orang protes, fulan, kenapa engkau mengatakan warisan dibagikan? Mana warisannya dibagikan? Orang sahabat itu mengatakan, bukankah warisan Nabi itu ilmu? Dan sekarang saya mengajarkan ilmu. Inilah warisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka dilupakan dengan warisan Nabi, dikiranya warisan itu duit, harta. Jadi sama lawan bubuhan kita kayak itu juga kira-kira ya, kalau bilanya bepandir warisan, enggak urusannya urusan duit apa dan sebagainya. Padahal ada warisan yang lebih berharga. Harga ilmu itu tidak diketahui kecuali orang yang ahli ilmu. Sebagaimana harga duit itu yang paling tahu adalah pedagang. Harga jabatan politik yang paling tahu adalah orang ahli politik. Jadi mereka berani membayar mahal untuk mendapatkan jabatannya karena dia tahu harganya itu. Pikirannya sampai di situ. Pedagang berani mengeluarkan modal yang besar karena untingannya adalah ujungan duit. Harganya sampai di situ. Ilmu yang paham dengan harganya orang yang ahli ilmu. Atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang-orang yang ahli al-ilm, padahal ilmu itu tidak terhingga harganya. Karena apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh guru kita tadi, kita diterima melamar gara-gara ilmu, akhlak. Coba kalau ilmunya kada ada, akhlaknya kada ada, orang kada hakun menerima. Kira-kira begitu guru lo? Nah, bujur sih Den. Adakah nang daftar? Iya kan? Kita berdagang punya langganan karena ada ilmu. Apa? Akhlaknya, jujurnya itu kan ilmu. Dan itu semuanya adalah ajaran dari para ulama. Sehingga kehidupan di dunia ini menjadi indah, menjadi nyaman, bagus. Kita berkawanan rame, itu karena ada ilmu. Artinya ilmu itu katanya harus alim pangkada. Ilmu yang kita belajar dari guru kita, nak ujar guru kita misalnya, atau guru Komarudin Pandai, bubuhan ikamlah yang jujur bilanya berdagang, ini ilmu. Lalu kemudian diamalkan, akhirnya pedagangnya jadi jujur. Ditambah lagi sama guru, tahulah bubuhan nikam ada hadis Nabi, ujian hadis Nabi, at-tajir al-amin as-saduq yuhsyar yaumal qiyamah ma'al anbiya wasyuhada wal ulama. Seorang pedagang yang amanah, yang jujur, nanti hari kiamat dia dibangkitkan derajatnya tinggi bersama para nabi, orang mati syahid dan orang alim. Jadi tinggi derajatnya. Asal yang jujur, yang amanah. Jadi bubuhan ikam kada usah jadi orang alim. Aku aja jar guru ya, kalau masalahnya kena muntah dua orang alimnya ngalih pulang babacaan. Ya kalau biar aja sidin aja betungan pembacaan, cuma ikam tetap kawa mendapat derajat itu bagaimana? Jujur dalam berdagang, kemudian amanah dalam berdagang. Ternyata orang yang amanah dan jujur waktu dia berdagang itu seakan-akan dia berjihad setiap waktu. Kalau orang yang berjihad, tatkala ada perang dia berjihad, tatkala tidak ada perang istirahat. Tapi pedagang selalu berjihad. Karena apa? Hatinya mengatakan undah hendak banyak ujungannya natak kada boleh ujar guru jar kada jadi. Jadi terus hatinya dalam jihad. Hatinya terus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan bisikan-bisikan syaitan, melawan hawa nafsunya, melawan keinginannya untuk mendapatkan untung banyak. Tapi nya kada wani karena syariat kada boleh guru nang melajari kayak itu. Berarti dia terus dalam jihad fisabilillah. Itu kalau dalam situasi normal. Belum lagi kalau dalam situasi kada normal. Contoh, bini hendak beranak, kada sing duitan, barang dagangan ada, barang dagangan ini mun disambat asli larang. Kawa nutupi bini hendak beranak, tapi mun disambat palsu, berhubung barang ini memang palsu, kawe misalnya ya, kalau murah, ujungannya kada seberapa, kada cukup gasan bini, ini perang. Perang di mana? Di dalam hati. Karena apa? Munnya inyo kau hakun berdusta, kacakannya gancang. Tapi munnya jujur, bah sedikit aja ujungannya. Ini jihad, tidak gampang. Apalagi dalam situasi kepelipitan kayak itu. Kan kadang-kadang kita ada nang kepelipitan kayak itu. Nang seharusnya kada kau dijual tuh, bagaimana caranya supaya kau dijual? Mapo-mapo kah pander. Ya, itu pedagang paling paham deh tata ya, Allah ujar pedagang ke ini haro payu larang soalnya. Al-Imam Abu Hanifah seorang pedagang, orang kaya. Jadi sidin tuh
sebelum subuh tahajud 150 rakaat, kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah itu beliau baca wirid sampai isyraq. Setelah isyraq beliau sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, sholat isyraq boleh ke rumah. Boleh ke rumah, mungkin makan, sarapan dan lain sebagainya. Kemudian tiba waktu duha, hanya residin ke pasar. Sebelum ke pasar singgah di masjid. Karena madhab Imam Abu Hanifah sholatul duha la tasihhu illa fil masjid. Jadi menurut madhab Abu Hanifah sholat duha itu kada boleh kecuali di masjid, karena Nabi menggawinya di masjid sholatul duha. Akhirnya singgah ke masjid, sholat 4 rakaat, 8 rakaat atau mungkin 12 rakaat, hanya Sidin turun ke pasar. Setelah Sidin turun ke pasar, dia buka tokonya. Suatu saat pada waktu Sidin hendak sembahyang zuhur, toko Sidin itu ditutup. Kemudian nanti setelah sholat zuhur, anak buah Sidin pada hulu nang buka. Sidin mungkin makan atau dan lain sebagainya, terdudi Sidin datang. Hanya Sidin boleh ke masjid, anak buah ke masjid juga. Begitu selesai sholat zuhur berjamaah, anak buah Sidin datang membuka. Kemudian Sidin terlambat. Setelah Sidin datang, ternyata ada satu baju yang kadada. Jadi ditakuni Sidin anak buah Sidin, mana baju nang di sini? Oh, payu tadi, larang payunya sekian. La ilaha illallah, cari ujar Sidin, siapa nang menukarin itu? Kenapa? Karena di ujung baju itu ada rabit sedikit. Ujar Imam Abu Hanifah, itu ada rabit. Apakah engkau beritahu kepada pembeli bahwasanya baju itu rabit? Oh, ulun kada tahu, cari. Tekuliling sampai pun kemarian mencari orang yang menukar, akhirnya dapat. Setelah dapat, lalu beliau minta memberitahu, ketahuilah wahai fulan bin fulan, baju na ingkang tukar tadi ada rabit di ujung sedikit. Ada apa-apa, banyak sedikit kayak itu aja, kada apa-apa aja, ulun ikhlas saja. Kada, aku harus memberitahu karena walaupun bagaimana itu cacat. Begitu waraknya. Sehingga bagaimana walaupun dia seorang pedagang, tapi dia seorang yang alim, sufi, imam madhab Nu'man bin Thabit Abu Hanifah radhiyallahu anhu ardhah. Nah, cara-cara seperti ini yang betul-betul jihad di dalamnya, sehingga akhirnya pedagang yang jujur itu dibangkitkan dengan para nabi, para syuhada dan para ulama, sebab dia setiap hari dalam keadaan jihad. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna rizqal abdi minallahi subhanahu wa ta'ala tis'ina bil mi'ati minas suq. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rizki hamba-hamba Allah itu 90% kata Nabi dari pasar, yang 10% baru dari yang lain. Yang 10% itu dari peternakan, dari pertanian, dari perikanan dan lain sebagainya, perkebunan itu 10% aja. Yang 90% dari pasar. Dari mana? Dari pedagang. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, suqul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya orang mukmin itu seperti musola orang sholat. Kenapa? Mereka walaupun di pasar mereka tetap zikir, walaupun di pasar mereka tetap baca Quran, walaupun di pasar mereka jujur. Dan Sayyidina Nabi Muhammad SAW pernah masuk pasar, kemudian memasukkan tangan beliau ke tumpukan kurma, ternyata mendapatkan di bawahnya itu basah. Kemudian dia mengatakan, mahadha ya rajul, kenapa wahai seorang laki-laki engkau menjual kurma di atasnya bagus, di bawahnya basah? Lalu kemudian Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kita bukan golongan kita. Kemudian Nabi Sayyidina Umar bin Khattab melanjutkan fatwanya, beliau mengatakan, man lam yatafaqqah fi dinina fala yadkhulanna fi suqina. Barang siapa yang tidak paham hukum agama kami, jangan masuk pasar kami. Karena pasar kami semuanya dengan hukum syariah, dengan hukum wara', dengan hukum takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasar-pasar yang seperti itu akhirnya melahirkan aulia di pasar. Jadi kalau aulia di masjid itu biasa, atau di pesantren biasa aulia. Kemudian wali itu ada di mana, misalnya di madrasah, naam, karena memang tempat ilmu. Ini wali-wali yang mereka gawiannya itu di pasar, tapi dia wali daripada wali Allah. Sehingga muncullah pasar-pasar yang istimewa. Pasar Tarim disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, setiap hari yang masuk 200 wali Allah.
Pasar Shibam disebutkan oleh salah satu ulama, setiap hari masuk 40 wali Allah. Bahkan diriwayatkan di pasar itu ada satu wali Allah yang khusus tester. Jadi khusus isidin itu maitihi duit nang kolehan di pasar itu. Jadi semuanyaan orang di pasar pedagang belinya tuntung tutup tokonya, duitnya dijulung wadah sidin, sidin duduk di pintu gerbang. Jadi julung wadah sidin dipilih-pilih sidin, ini nang haram, ini nang syubhat, ini nang halal. Jadi nang halal bawa bulik, nang syubhat diberikan kepada orang, nang haram dibakar. Bagaimana cara mengetahuinya? Karena dia seorang wali, dia kasyaf. Jadi begitu dijulung duitnya, kadutnya, dicium sidin kayak aja nah. Oh ini haram lah. Oh ini syubhat. Oh ini halal. Jadi semua pedagang-pedagang di situ tidak mementingkan berapa duitnya, berapa untungnya, yang penting halalnya. Selalu setelah selesai dijulung wadah sidin, dipilih-pilih sidin, kemudian dibawa bulik nang halal. Yang haram dibakar, yang syubhat disedekahkan. Sehingga akhirnya setiap hari di pasar itu masuk 40 wali Allah. Suatu saat ada seorang wali Allah itu menghitung, oh ini wali dihitung, oh ini wali dihitung. Akhirnya yang ke-39, ini kayaknya bukan wali. Masuk, begitu masuk bebulik pulang, aku wali juga, hitung ya. Kenapa? Karena dihitung aku wali juga aja. Akhirnya yang ke-39, tinggal yang ke-40, dia bingung, mana kok tidak ada lagi, sudah ke-40. Akhirnya kembali lagi orang yang terakhir tadi, hitung ikam itu, nah ikam hitung juga aja, ikam wali juga aja. Akhirnya kita 40. Jadi rupanya yang menghitung ini kada merasa juga waliullah subhanahu wa ta'ala. Ini pasar-pasar mereka sampai seperti itu karena apa? Karena yang mereka mengamalkan syariah di pasar mereka. Tatkala pasar itu betul-betul terjamin halalnya, maka perut kaum muslimin halal. Tatkala perut kaum muslimin yang makan dari pasar, rezekinya dari pasar halal, ibadah gampang. Kemudian maksiat tidak dilakukan, bala tertolak otomatis. Karena kebersihan diri mereka menyebabkan akhirnya beban para wali ringan. Lalu banyak jadi wali, kita di sini kada, kita di sini buntatnya banyak banar, walinya seikung aja, kasihan tabukuk-bungkuk waliullah menyandang. Jadi supaya kita meringankan mereka, ayo kita sholat tahajudnya, kemudian sedekahnya, bubuhan pasar dan lain sebagainya, bubuhan yang bekerja, kemudian semuanya dalam keadaan takwa, ringanlah beban para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara kita mencintai al-ulama adalah kita taat kepada Allah, berarti kita cinta dengan ulama. Dengan kita taat kepada Allah, beban ringan bagi para ulama. Karena mereka itu adalah orang-orang yang menyandang bala, yang meminta supaya terhindar dari musibah. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla fadlin wa ni'mati falaulahu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khotiati, katanya ulama. Dengan berkat mereka Allah Ta'ala tolak bala, Allah datangkan rezeki, keberkahan kepada suatu kampung. Kalau bukan karena mereka, niscaya akan digoncangkan gunung dan bumi karena banyaknya dosa-dosa. Jadi kita bertahan dalam acara-acara seperti ini adalah ihtiram kita dengan ulama-ulama kita, dengan mengisahkan bagaimana perjalanan hidup mereka. Jika ada manakibnya dibacakan supaya kita tahu, supaya kita bisa meniru mereka. Terutama dalam acara-acara seperti ini kita doakan mudah-mudahan anak-anak sidin menjadi solehin solehat, anak-anak beliau-beliau ini meneruskan perjuangan daripada orang-orang tuanya, karena itu penting supaya regenerasi terus berlanjut. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di akhir Sya'ban, sebentar lagi kita mendekati Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan biasanya kan acara-acara kan ada lagi ya Allah, kecuali bahaul batang hari adalah bulan Ramadan batang hari bahaul. Kalau ada nama adakan bahaul batang hari. Nanti muncul fatwa khusus haul boleh makan siang ya. Wah, ini bahaya.
kita doakan mudah-mudahan keluarga daripada Kiai Haji Ali Fahmi, Kiai Haji Muhyiddin, Kiai Haji Zuhdian Nur meneruskan perjuangan-perjuangan ayah mereka, perjuangan keluarga mereka, dan kita doakan guru kita, Guru Haji Komarudin, mudah-mudahan sehat walafiat, dikabulkan hajat, dimudahkan urusan untuk khidmah lil Islam wal muslimin, dan untuk kita semua. Kita doakan para habaib mudah-mudahan disehatkan badan, dipanjangkan umur, karena dengan keberadaan mereka insya Allah tertolak bala dari kampung kita, terhindar musibah dari daerah kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang tadinya banjir datang ke depannya banjir duit insya Allah, amin. Wah kencang amin ya Beb ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.